البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan, terakhir kita bahas adalah mengenai syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Sudah kita selesaikan dan terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Bismillah. Ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa intiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima dunal ilahi minal awthani qad uliha. Naam, tafadhal. Ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal qiyadin wal qabul laha wazida saminuha al-kufran minka bima dunal ilahi minal awsani qad uliha. Naam, tafadhal. Belum? Ilmun yaqin wa ikhlasun. Naam, barakallahu fikum. Mau mencoba? Abu Zurah mencoba? Pak Rahmat? Abu Arif mencoba? Belum ya? Nah, barakallahu fikum. Pak Nanang nyoba? Belum ya, Labas. Yang jelas syarat daripada kalimat la ilaha illallah, na'am barakallahu fikum, ada 7, kemudian ditambahkan 1 lagi yaitu al-kufru bit-taghut. Jadi total globalnya ada 8. Kemudian kemarin juga ada pantun yang sangat indah, pendek, mudah dihafal mengenai barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tidak diterima. Bismillah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malun mardudatun la tuqbalu. Naam. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu la tuqbalu a'malun mardudatun la tuqbalu. Naam, bismillah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malun mardudatun la tuqbalu. Naam barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal maka amalan-amalannya tertolak, tidak diterima. Itu artinya. Kita lanjutkan sekarang barakallahu fikum. Qala al-muallif asbahullah Syekh Abdullah Al-Qur'awi asbahullah. Wa minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah mengenai bahwasanya syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, al-haditsu ats-tsabitu bis sahih an Utsman radhiyallahu anhu. Hadis yang telah datang di dalam as-sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini dalilnya. Masalah ilmu ya. Man mata, barang siapa yang mati atau meninggal dunia wa huwa ya'lamu, syahidnya ini, dalam keadaan dia mengilmui, mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bukan sekedar ucapan, tapi dia mengetahui maknanya dan juga menerapkan konsekuensi atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Bismillah. Apa? An-nafyu wal isbat. 2 rukunnya, an-nafyu wal isbat. Apa itu nafi? Apa itu nafi? Penolakan atau peniadaan. Maksudnya meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbat maknanya apa?
menetapkan, maksudnya menetapkan bahwasanya seluruh peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini asasi ya, sangat inti dan pondasi, tidak boleh terlepaskan. Na'am barakallahu fikum. Qala syarih, na'am asabahullah, yaitu Ibrahim Al-Khuraisi, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala. Ai wa dalilul ilmi minas sunnah, dan dalil mengenai ilmu syarat daripada kalimat la ilaha illallah yang bersumber dari as-sunnah. Was sunnah lughatan, beliau jelaskan dulu. Sunnah secara bahasa adalah at-thariqah, jalan. Jadi ketika na'am barakallahu fikum hafizakumullah, kita dengar hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Perhatikan baik-baik. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maksudnya sunnah yang kedua adalah jalan, metode, prinsipnya para khulafa ar-rasyidin dalam mengambil sunnahku. Jadi kita mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin manakala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada salah satu dari kalangan sahabat beristihad, nah istihadnya keliru, berseberangan dengan petunjuk Rasulullah, maka kedepankan petunjuk Rasulullah, tinggalkan istihad sahabat yang keliru tadi. Seperti misalkan istihadnya Utsman bin Affan adzan 2 kali ketika hari Jumat. Utsman bin Affan beristihad adzan 2 kali. Dan ini dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Namun kita katakan apa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan juga yang selain mereka adzannya sekali saja. Dalam artian bagaimana? Rasulullah yang sebagai inti, na'am barakallahu fikum, na'am, dan itu adalah panutan, adzannya cuma sekali. Dalam artian tidak disyariatkan adzan 2 kali. Oleh karena itu apa? Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain. Ada sebagian para sahabat beristihad bahwasanya apabila jenggot sudah melebihi 1 genggam, boleh apa? Dipotong, ukur. Itu istihadnya apa? Istihadnya Ibnu Umar. Nah, dan itu istihad sahabat. Rasulullah bagaimana? Rasulullah tidak memerintahkan. Berarti istihadnya manakala berseberangan dengan perintah Rasulullah, ditinggalkan mana? Ditinggalkan istihadnya dan diambil perintah Rasulullah. Qasus syawarib wa arhul liha. Naam, cukurlah kumis-kumis kalian dan peliharalah dan panjangkanlah jenggot kalian. Oleh karena itu walaupun 1 genggam enggak perlu dikurangi, biarkan memanjang. Paham ya? Sebagian mereka ini istihad sahabat kok, kita ikuti sahabat, ikuti Rasulullah. Ngapain kok malah mending milih sahabat daripada Rasulullah? Rasulullah ada na'am barakallahu fikum hujjah, dalam artian na'am barakallahu fikum menganjurkan memanjangkan, kok kamu malah mencontoh sahabat yang istihadnya keliru. Caranya gitu caranya. Jangan dikit-dikit mengikuti istihadnya para sahabat. Manakala istihad para sahabat berseberangan, bertentangan dengan na'am barakallahu fikum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedepankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu caranya. Itu yang lebih selamat. Kalau mereka mengatakan, tapi kan orang istihad itu kan kalau keliru dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kok kalau orang tersebut mengatakan seperti itu, tapi kenapa kamu malah mengikuti istihad yang keliru? Mending yang benar dapat 2 pahala kalau seandainya kamu termasuk ahli istihad. Paham itu maksudnya ya? Namun kalau seandainya barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang yang meneliti jejak mereka kemudian menjumpai sebuah istihad seperti itu, ambil yang benar. Nah, jangan dikit-dikit karena istihad kemudian bebas, enggak. Istihad ada 2 kemungkinan. Ijtihad ada 2 kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan keliru. Nah, para ulama yang mereka ahlu ijtihad, kalau keliru dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Pahala kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Paham itu ya? Namun kita dituntut yang ikuti yang mana? Yang benar. Nah, mengikuti yang benar barakallahu fikum. Ya wa na'am. Jadi as-sunnah secara bahasa adalah at-thariqah, jalan, prinsip atau metode. Wastilahan, dan as-sunnah secara istilah adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu. As-sunnah secara istilah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham itu ya? Ucapan-ucapan Rasulullah dan perbuatan-perbuatannya serta ketetapan-ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau makna globalnya sering kita dengar apa? Kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Paham ya? Itu definisi yang lain artinya sama. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn.
Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan. Apa maksudnya ya? Nah, itulah sunnah. Yang mana as-sunnah ini barakallahu fikum derajatnya sangat tinggi sekali. Kalau kita bahas dalam artian kita jelaskan mungkin tidak cukup kalau cuma 1 jam, setengah jam, lebih dari itu karena panjang sekali. Mengenai orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, mengenai orang yang menyelisih as-sunnah, mengenai bahwasanya berpegang teguh dengan as-sunnah adalah selamat, kunci keselamatan dan semisalnya, itu semuanya dibahas dalam kitab tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Dan kitab yang sangat bagus dan juga sering kita dengar adalah di antaranya yang membahas masalah as-sunnah, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimatullah alaih. Bagus sekali kitabnya. Disyarah oleh beberapa para ulama. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, wafaqahullah, beliau juga punya syarah terhadap apa? Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, wafaqahullah, beliau juga punya syarah terhadap kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sering kita dengar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian barakallahu fikum dan juga ada lagi masyayikh yang lainnya. Syekh Kamal Al-Adani rahmatullah alaih, beliau juga menyendirikan kitab As-Sunnah dari barakallahu fikum Sunan Ibnu Majah. Barakallahu fikum, bagus sekali kitab As-Sunnah tapi diambil dicuplik dari Sunan Ibnu Majah. Dari kitab Sunan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Berikutnya wal muradu bis sahih, yang diinginkan di sini fis sahih, sering kita dengar ya, karena sabata dzalika fis sahih. Sahih ini sahih apa? Kan perlu penjelasan. Sahih itu ada 2, dalam artian yang masyhur ada 2, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kan perlu penjelasan kan? Sebagaimana hadis yang telah datang dalam sahih, dijelaskan di sini. Wal muradu bis sahih, yang diinginkan dengan sahih di sini ai Sahih Bukhari wa Muslim, beri dua-duanya. Atau ahaduhuma, atau salah satu dari antara keduanya. Tapi seringnya kalau kedua-duanya sahihain. Seringnya gitu kan? Kama sabata fi sahihain, berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kama sabata fi sahih itu masih muhtamal. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Paham ya? Karena dua-duanya sahih gitu loh. Kata beliau, yang diinginkan dengan sahih di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim saja. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Maksudnya kalau masih global seperti itu. Li'anna kitabaihima ashahul kutub al-musannafa fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan 2 kitab barakallahu fikum keduanya, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab-kitab yang disusun dalam masalah hadis yang paling sahih sudah. Jadi kalau kita dengar hadis ini rawi siapa? Rawi Muslim. Sahih enggak perlu ditanyakan lagi. Itu hukum asalnya ya. Hadisnya rawi siapa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih enggak hadisnya? Enggak perlu tanya lagi. Paham ya? Insyaallah taala hukum asalnya seperti itu. Dalam artian bagaimana? Jelas sahih sudah. Kalau di sana ada dari kalangan muhaddisin yang ada kritikan-kritikan, ada sebagian yang mungkin dicek dan diintikad, dikritik, itu pun tidak sampai tingkatan dhaif. Barakallahu fikum. Masih barakallahu fikum derajatnya hasan atau setingkat dengan itu. Kalau seandainya ada kritikan, tapi untuk dhaif enggak ada. Paham ya? Karena Imam Bukhari ketika meletakkan dalam Sahih Bukhari itu ketat sekali. Syaratnya para perawinya harus apa? Harus sezaman dan juga bertemu. Jumpa, bayangan itu. Syaratnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari mensyaratkan, jadi masing-masing perawi yang membawa hadis itu harus sezaman dengan gurunya dan juga bertemu dengan gurunya. Jadi guru ini haddatsana fulan, qala haddatsana fulana. Fulan ini harus ketemu yang sebelumnya dan sezaman. Ketat syaratnya. Kalau Imam Muslim tidak. Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman, walaupun tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Paham bedanya? Kalau Sahih Bukhari, Imam Bukhari mensyaratkan apa? Masing-masing perawi sezaman dan bertemu. Itu yang Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman, walaupun tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Beda enggak? Beda. Oleh karena itu barakallahu fikum para ulama, kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dirinci, jawabannya ada tafsir rincian. Rinciannya bagaimana? Ditinjau dari syarat hadis yang diletakkan dalam sahihnya, Imam Bukhari afdal. Kenapa? Karena syaratnya dalam Sahih Bukhari masing-masing perawi harus 2 syarat ketat tadi, sezaman dan saling bertemu. Kemudian ditinjau dari susunan tata letaknya, barakallahu fikum Sahih Muslim afdal, lebih bagus susunan bab-babnya itu. Paham ya? Dalam artinya susunan tata letak hadisnya itu. Barakallahu fikum syawahidnya disebutkan langsung di bawahnya, urut gitu. Tapi kalau Sahih Bukhari terkadang di sini ada
kan bab lain di kitab lain baru muncul. Paham ya? Enggak disebutkan langsung di bawahnya gitu loh. Paham ya? Namun keindahan Sahih Bukhari barakallahu fikum sangat indah sekali. Karena bab-bab yang diletakkan Imam Bukhari menunjukkan fikihnya beliau. Paham ya? Menunjukkan apa? Fikihnya beliau. Jadi fikihnya beliau dilihat dari bab yang beliau letakkan, bab apa gitu. Nah, itu menunjukkan fikihnya beliau. Nah, tapi Sahih Muslim yang dikenal dengan syarahnya Imam Nawawi itu bab-bab yang letakkan bukan Imam Muslim. Imam Nawawi bab-babnya itu. Paham ya? Nah, sering kita jumpai kan itu dalam Sahih Muslim barakallahu fikum, kemudian di syarah dengan Imam Nawawi itu yang meletakkan bab-babnya Imam Nawawi. Yang meletakkan bab-babnya itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi semuanya memiliki keutamaan tersendiri. Nah, Imam Bukhari dijuluki dengan Jabalul Hifdz. Apa Jabalul Hifdz itu? Gunungnya hafalan. Hafalannya banyak sekali hafalannya. Berapa hafalannya Abu Muhammad? Ratusan enggak? Bukan ratusan, ratusan ribu. Paham ya? Enggak sembarangan, ribuan atau ratusan? Mi'atai alfin, 200.000 hadis yang apa? Yang sahih atau yang dhaif yang dihafal itu? Yang sahih saja 100.000. Yang dhaif 200.000 yang dihafal. Paham ya? Bayangkan ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Kuatnya hafalan beliau. Nah, paham ya? Jadi mi'atai alfin berarti kan 200.000 itu hadis yang dhaif. Hadis yang sahih 100.000 sendiri udah. Total berarti 300.000 kan? Ya barakallahu fikum itu beliau. Kita hafal hadis 5 saja sudah bergaya. Misalkan Allah Ustaz. Itu kalau mungkin lowong satu atau bolak-balik kan? Itu kita maksudnya ya beda dengan mereka ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya mau tidak mau kita harus mengakui gitu loh. Mengakui bahwa kelemahan kita di akhir zaman seperti ini keadaannya. Mereka zaman waktu itu Masya Allah. Para muhaddisin itu kalau mereka mencari ilmu kadang mengandalkan hafalannya gitu, paham ya? Jadi ketika barakallahu fikum pulang pun langsung setoran siap itu. Suatu ketika ada ya kisahnya itu, Allah alam lupa tempatnya di mana, cuman ada kisah seorang muhaddits mencari ilmu, mencari hadis. Satunya iri yang satunya. Akhirnya buku catatan tadi diambil dilempar ke sungai. Dia santai aja dia muhaddits ini. Kenapa dihafal semuanya? Kalau kita mungkin udah bingung ya, oh ini mana nanti tanya ustaznya bingung ini. Ada ini catatan loh, paham ya? Kalau mereka enggak, mereka mengandalkan dalam artian kekuatan hafalannya bagus sekali. Dan itu juga pengaruh dengan apa? Zamannya dan waktunya. Kalau sekarang kita kan berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kanan fitnah, kiri fitnah, depan fitnah, belakang fitnah, serba fitnah. Paham ya? Oleh karena itu apa kata Rasulullah? La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, hadisnya Anas bin Malik itu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Juga di sana dinukilkan salah seorang imam. Nah, dia memang terkenal ngantuk ya imam itu. Tapi memang dia diberikan kelebihan. Nah, kelebihan tersendiri. Jadi ketika dia duduk di depan gurunya waktu itu, nah barakallahu fikum, kelihatannya ngantuk-ngantuk tapi semua yang sampai gurunya hafal semuanya, bayangkan. Kalau kita ya barakallahu fikum sudah enggak ngantuk, ngerekam nyatat lagi. Allah Ustaz. Masih juga belum mungkin terkadang lupa ya, menunjukkan bahwasanya kelemahan kita barakallahu fikum. Orang muhaddisun zaman dahulu seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kisahnya mereka bagaimana duduknya bermajelis ilmu berapa tahun? 5 tahun? 20 tahun. Nah, kita cuma 1 bulan 2 bulan udah keju. Sampai istilahnya, paham ya? Allah Ustaz. Jadi kita upayakan walaupun kita enggak seperti mereka persis tapi mencontohlah sedikit. Paham ya? Nah, sebutkan dalam sebuah pantun atau puisi. Nah, barakallahu fikum. Na'am fatashabbahu fa illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kalian enggak seperti mereka. Sesungguhnya kita menyerupai orang yang mulia itu beruntung gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, itu sekedar dorongan dan barakallahu fikum motivasi bahwasanya kita harus semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Nah, jangan ngandalkan istilahnya yang sudah kita miliki, tapi banyak yang belum kita miliki itu loh. Oleh karena itu, barakallahu fikum perlu dicari yang belum kita miliki tersebut. Naam. Wa hadzal hadits rawahu Muslimun fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, sekarang permasalahannya akhi barakallahu fikum. Permasalahannya sekarang bukan ini diriwayatkan Muslim atau Bukhari bukan. Sekarang itu permasalahan siapa namanya Imam Muslim? Antum? Itu permasalahannya sekarang. Permasalahannya sekarang namanya Imam Muslim siapa ini? Sering kita dengar kan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Tapi siapa namanya Muslim?
Terus yang lain diam lu. Siapa? Abu Abdillah. Jangan dibolak-balik. Imam Muslim. Wah, Pak Rahmat? Belum juga. Abu Arif? Abdurrahman? Wah, itu Abu Hurairah, Abdurrahman Sakhar, Abu Hurairah itu. Dan bolak-balik. Mencoba? Belum. Abu Muslim itu siapa? Punya bapak enggak? Muslim banyak Muslim kan? Ini Muslim bin Sa'ban perlu. Bukan. Abu Muhammad. Fauzan. Muslim bin Hajjaj Muslim masih Abu siapa? Abu Husain. Paham ya? Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Husain. Itu aja biar mudah ngapalnya. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Husain. Nah Imam Bukhari, wah, pasangannya itu juga harus tahu itu pasangannya. Imam Bukhari, bismillah. Nah, barakallahu fikum, lengkapnya seperti itu. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari baca. Paham ya? Jadi pasangannya itu dihafal ya. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. Paham ya? Nisbah ke Bukhari itu nisbah ke Bukhara. Sebuah negeri dekat Rusia sana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Muslim namanya Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husain. Paham ya? Itu pasangan itu dihafal. Nah, barakallahu fikum. Itu permasalahannya. Naam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Utsman bin Affan. Nah, sekarang ada faedah yang bagus juga. Utsman bin Affan ini kunyahnya Abu Abdullah ya. Beliau dikenal dengan Dzunurain. Dikenal dengan siapa? Durain. Yang jelas. Dzunurain. Nur. Dzunurain. Jangan keliru ya. Dzunurain itu orang yang memiliki dua cahaya. Dzunurain. Paham ya? Kenapa digelari dengan Dzunurain? Kenapa ini? Pak Rahmat. Dua putrinya Rasulullah siapa dan siapa? Wah, itu permasalahannya. Siapa dan siapa? Badru'ah. Enggak masalah, murojaah enggak masalah, bagus ini. Utsman bin Affan digelari dengan apa? Dzunurain. Dihafal itu ya, Dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putrinya Rasulullah. Siapa dan siapa? Yang yakin, kalau ragu keliru. Belum. Mau mencoba? Zainab bener anaknya tapi bukan istrinya. Dua, siapa itu? Akhbar Muhammad? Belum. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Paham ya? Karena anak perempuannya Rasulullah barakallahu fikum hafizakumullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, ya enggak? Fatimah dinikahi siapa? Ali bin Abi Thalib. Zainab? Bukan menikah. Dinikahi salah seorang sahabat juga, cuman wallahu alam siapa ya? Nah, belum terpetik ya. Nah, kemudian Ruqayyah sama Ummu Kulsum siapa? Utsman bin Affan tadi. Paham ya? Jadi anak perempuannya 4 tadi. Benar enggak anaknya perempuan 4? Sisanya laki-laki. Dan itu sebagian, dan anak laki-laki semuanya meninggal sebelum besar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Wa Utsman wa Ibnu Affan Abu Abdullah salisul khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga daripada para pemimpin yang mendapatkan atau dalam artian bisa memberikan bimbingan, yaitu maksudnya khulafa ar-rasyidin. Nah, khulafa ar-rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang pertama siapa? Bismillah. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang pertama khulafa ar-rasyidin Abu Bakar. Yang kedua Ali, Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Itu khulafa ar-rasyidin ya. 4 itu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, harus urut
Diurutkan itu. Nah, jangan seperti orang Syiah Rafidhah mereka mengatakan justru Ali yang paling utama. Abu Bakar enggak. Abu Bakar bukan, Umar bukan, bahkan kedua itu adalah perampok katanya. Perampok jabatan apa? Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, lancang sekali. Mereka menuduh Abu Bakar taghut, menuduh Umar taghut. Allahu musta'an. Kalau Syiah Zaidiyah mereka masih menghormati Abu Bakar dan Umar itu memang khalifah, tapi sebenarnya ada yang lebih afdal daripada mereka berdua, Ali bin Abi Thalib. Masih halus kan? Ini Syiah Zaidiyah nih. Syiah Zaidiyah masih menghormati, dalam artian masih mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, cuman mengatakan ada yang lebih afdal daripada mereka berdua, Ali. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah enggak, justru afdal, yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali urut. Paham ya? Nah, kalau Syiah Rafidhah enggak semuanya enggak, Ali yang pertama. Paham ya? Enggak dianggap yang lainnya, Ali. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, yaitu dari jalurnya atau yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allahul musta'an. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, "Na'am radhiyallahu anhum wa 'anis sahabah ajma'in." Yuqalu lahu Dzu Nurain. Digelari dengan Dzu Nurain. Litazawujihi bibnatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa minal 'asharah al-mubasysyirin bil jannah. Dan Utsman bin Affan, ini ada pertanyaan lagi nih. Utsman bin Affan termasuk salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Wah. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira ini? Siapa 10 orang tersebut? Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Selesaikan dulu ya. Nah, Utsman bin Affan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa fadailuhu katsirah, dan keutamanya banyak sekali. Qutila radhiyallahu anhu dzulman. Beliau dibunuh dalam keadaan dizalimi. Sanah pada tahun 35 Hijriah. Nah, pertanyaannya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, siapakah 10 orang yang dijamin surga tersebut? Karena sudah disebutkan dalam satu hadis yang utuh. Hadisnya Abdurrahman bin Auf itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hadisnya Abdurrahman bin Auf, nam rawahu Tirmidzi. Siapakah 10 orang tersebut? Bismillah. Terserah, yang penting 10. Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Abu Qatadah. Abu Qatadah siapa itu? Bismillah, berarti 3 lagi. Tambah lagi. Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi. Bismillah. Jabir bin Abdullah. Akas. Sudah tadi? Saya. Yang yakin, kalau ragu keliru. Ragu atau yakin? Sudah, saat berapa sudah? Siapa? Satu lagi. Sa'id bin Zaid. Sa'id bukan Sa'ad, Sa'id bin Zaid. Paham ya? Terkumpul dalam 6 sebuah hadis yang sahih, barakallahu fikum. Hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi itu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Terkumpul dalam hadisnya siapa? Abdurrahman bin Auf, rawahu Tirmidzi. Satu hadis. Paham ya? 10 orang yang dijamin surga. Ini bukan pembatasan ya. Ini diantaranya. Wa illa di sana ada lain selain itu. Seperti siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ketika barakallahu fikum Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dia minta, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Kata Rasulullah, anta minhum. Kamu termasuk mereka. Ukasyah bin Mihsan. Jadi 10 ini bukan pembatasan, cuman diantaranya. Paham ya? Cuman dengan nas hadis 10 ini ada gitu loh. Paham ya? Hadisnya Abdurrahman bin Auf rawahu Tirmidzi tadi. Na'am, barakallahu fikum. Kita selesaikan dikit lagi. Wasyahidu min hadis. Syahidnya dalam hadis ini qauluhu wa huwa ya'lam.
dalam keadaan ketika dia meninggal itu mengetahui makna la ilaha illallah dan menerapkannya. Fadalla ala annal ilma syartun. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah, wa syartu muqaddamun 'alal masyrut. Sedangkan syarat itu lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Dalam artian apa? Nah, sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah syaratnya harus ada, mengilmui dulu itu maksudnya. Lakin labudda minal amal bil ilm, tapi enggak sekedar ilmu saja. Akan tetapi harus dia beramal bersamaan dengan beramal dengan ilmunya. Wa illa, dan jika tidak beramal dengan ilmunya, kana hujjatan 'ala sahibihi kama la yakhfa 'ala man lahu adna maskah min ilmin wa imanin. Artinya, kalau seandainya dia tidak beramal, maka itu akan menghujai dirinya. Akan menghujai terhadap orang yang mengucapkan tadi, sebagaimana sudah tidak asing lagi, tidak tersembunyi lagi. Bagi orang yang dia memiliki apa? Sedikit daripada ilmu dan keimanan. Paham bahwasanya orang yang tidak beramal ilmunya akan menghujai dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa hujjah untukmu atau malah menghujai dirimu manakala tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Berarti kita sudah menyelesaikan dalil daripada barakallahu fikum syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilm dari as-sunnah an-nabawiyyah. Nas'alullaha salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yutsabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.